Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-qail allama bil kalam wa allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa maulana Hatamil anbiya'i wal mursalin wa kafatal linnas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, insyaallah sama-sama mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah giliran yang punya giliran berhalangan, sehingga panitia menghubungi saya sebagai naib. Di dalam jadwal tertera judul manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini. Untuk itu dalam waktu singkat, seperti apa fungsi tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di bumi ini akan menjadi pembahasan singkat. Khalifah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada satu-satunya makhluk ciptaan Allah, adalah kepada manusia. Oleh karena itu, variabel dari pokok bahasan kita pada kesempatan ini ada 3. Pertama, manusia. Yang kedua, bumi sebagai tempat hidup manusia. Yang ketiga adalah tugas kekhalifahan. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita lihat pertama manusia ketika akan diciptakan oleh Allah, ketika akan dihadirkan oleh Allah manusia di bumi ini, semua malaikat melakukan protes. Malaikat pada memberi protes kepada Allah. Malaikat pada iri. Jadi ternyata memang awal kehidupan manusia itu memang ada iri. Bukan nanti sekarang ramai iri hati itu. Justru malaikat iri kepada manusia oleh karena malaikat penghuni bumi yang diciptakan oleh Allah, yang tidak pernah melanggar, selalu patuh. Tiba-tiba Allah mengabarkan kepada malaikat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi 'alifah. Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Timpuana karibahu ngalatala makadam aku ke mereka eloi bancai saya di makhluk yang baru namanya manusia. Protes mana mereka? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ya Allah, apakah kami ini makhluk ciptaan ini tidak cukup? Sementara kamu akan menciptakan manusia, sedangkan manusia itu adalah kerjanya nanti adalah tukang iri hati, tukang gontok-gontokan.
tukang bertengkar, di mana saja cenderung bertengkar, di pasar bertengkar, di terminal bertengkar, di DPR bertengkar, nggak milih waktu, nggak milih merek. Mereka beralasan demi rakyat. Susah. Di mana-mana kesulitan, riuh gemuruh, kerusuhan. Amerika mengatakan bahwa benci teroris, memerangi teroris, padahal dia sendiri yang antek, nenek moyangnya teroris. Susah. Malaikat mengatakan manusia itu adalah tukang susah. Kalau tidak ada yang dibikin susah, dia bikin susah dirinya sendiri. Maka dia mengatakan apa? Becuk dia. Inni alam ma la ta'lamun. Jangan selalu protes. Saya lebih tahu apa yang akan terjadi ketimbang engkau. Saya lebih mengetahui apa yang akan terjadi ketimbang engkau ya malaikat. Setelah dibentak begitu malaikat Allah, para malaikat akur. Ya kalau begitu ya udah deh. Lalu Allah menyebut lagi, walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum. Pada saat itu Allah menghadirkan bahan baku manusia. Summa sawarnakum, lalu dibentuk-bentuk. Dipasang kakinya, berdirilah dia. Dipasang matanya, melihatlah dia. Dipasang telinganya, mendengarlah dia. Dipasang tangannya, maka meraba-rabalah dia. Sesudah terbentuk, tercipta Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, Allah meneruskan, Allah ma'adam al-asma' kullaha thumma ragada allama al-adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Adam, nama-nama alam ini, inilah namanya gunung, al-jibal, ini namanya lautan, ini namanya sungai, ini namanya lembah, ini namanya unta, ini namanya domba. Itu ya satu maricwe, itu ya sengitawano, itu ya di semana. Artinya apa? Manusia berfungsi pertama di bumi ini adalah tugas ilmu pengetahuan. Makanya program 100 hari SBY adalah pendidikan. Pendidikan, konsekuensi peningkatan pengembangan pendidikan. Gerakan pertama adalah tenaga edukasinya, gurunya. Itu artinya Adam alaihissalam. Begitu diciptakan manusia Adam, lalu diajarkan ilmu pengetahuan nama-nama alam ini, summa ragadan alal malaika. Kemudian Adam mengajarkan kepada malaikat. Jadi nanti Adam dia mengajarkan nama-nama alam ini kepada malaikat. Oleh karena itu manusia lebih tinggi harkat, derajat, martabat ketimbang malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia dalam ciptaan yang sempurna-sempurnanya, yang selengkap-lengkapnya, lebih sempurna, lebih lengkap, lebih istimewa ketimbang malaikat. Tugas ilmu pengetahuan. Sesudah itu Allah memberi perintah kepada semua malaikat yang telah menerima pelajaran dari Adam alaihissalam,
qulna lil malaikati isjudu li Adama. Allah berkata kepada malaikat, isjudu li Adama, kalian memberi hormatlah kepada Adam, bersujudlah kepada Adam. Kenapa Allah memberi perintah kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam? Oleh karena Adamlah gurunya sang malaikat. Itulah yang menjadi budaya tradisional di pesantren. Penghargaan, pemuliaan, penghormatan kepada sang guru adalah sosok manusia tiada tara. Siapapun yang sudah berpredikat guru di lingkungan pesantren, itu sudah menjadi kewajiban santri memberi penghormatan tanpa ada hierarki kelas status sosial. Kenapa? Justru ulama mengatakan kalau kita durhaka kepada seorang guru, susah ampunannya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seraya semua malaikat bersujud, fasajadu illa iblisa, kecuali iblis tidak mau bersujud, enggan, pantang bersujud kepada Adam alaihissalam. Lalu ditanya oleh Allah, wahai malaikat, ma manaka an la tasjuda wa in amartaha? Apa yang menghalangi kalian tidak bersujud ketika aku perintahkan? Serentak iblis menjawab, apa? Saya disuruh bersujud kepada Adam. Iya. Memangnya kenapa? Yang benar, kalau saya, katanya iblis, saya ini mau disuruh bersujud kepada Adam, enggak bakalan. Kenapa? Yang menghormati itu kepada yang dihormati itu yang mulia mana? Yang mana? Yang mau dihormati dan menghormati itu yang mulia yang mana? Kan pada biasanya yang menghormati itu adalah yang mulia dihormati. Yang memberi penghormatan adalah ya bawahan. Allah memangnya kenapa? Ya Allah, saya ini adalah berasal dari yang istimewa ketimbang Adam. Magi muasangi. Wa halaktani min narin wa halaktahu min tin. Saya, kata iblis, saya diciptakan dari api, min narin wa halaktahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Mana yang mulia, api atau tanah? Memangnya kenapa kalau api dan tanah? Taruh si tanah bineng itan makasih kesimua. Taruh si tanah bineng itan mapaci-paci mua. Tanah yang kemencaji Adam alaihissalam. Tanah malimpong, makabong, mabolong. Ya kung katong mabolong ulina asli na mo fayatu. Ya kung mabuti ni palasun naman itu, balik ni. Ito ang tusipan na ruwatan na huli palasun na. Bapak-bapak pada geregetan melihat wanita-wanita yang sudah memalsukan dirinya, yang sudah 3 jam, 1 hari, setengah hari di kapsalon. Huri segi, mabutu-butu mana? Di sana naik taslina. Sifat manusia seperti itu. Oh begitu ya? Karena kamu menganggap dirimu mulia, tantang menerima perintah saya, kata Allah. Fahbitinha. Maka pada saat itu iblis diusir dari surga karena peristiwa itu di surga. Di dalam sejarah yang dikemukakan oleh Al-Quran. Keluar iblis. Inilah riwayat penciptaan manusia. Awalnya adalah tugas ilmu pengetahuan. Makanya harkat martabat manusia bisa dipertahankan apabila mampu menelusuri ilmu pengetahuan.
Makanya ada lembaga yang diklaim sebagai lembaga terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dipasok ijazah itu tidak boleh. Kalau tidak asli, minimal SMU. Makanya wajib belajar 9 tahun itu menjadi program getol pemerintahan sekarang. Bahkan kalau bisa bukan 9 tahun, selesai SMU, baru namanya selesai pendidikan dasar. SD, SLTP, SMU, SLTA, itu baru dasar. Menjadi dasar yang bisa jadi presiden minimal tamatan SMU. Yang bisa jadi anggota DPR minimal tamatan SMU. Oh, amit-amit diproses yang anggota DPR lah, nikah balik. Dega aja sana. Selama itu, gertana terhormana ternyata, dia beli gak aja sana. Masya Allah. Itu manusia. Yang kedua, khalifah. Tugas manusia di bumi ini. Kalau bumi adalah dominan tanah, udara, tanah, daratan, udara, lautan, air. Di dalamnya ada unsur panas, api, sehingga ada 4 unsur menjadi potensi kehidupan manusia. Ia tanah, ia api, ia angin, ia air. 4 potensi itu ada semua menyatu menjadi satu badan dan roh. Di antara salah satu itu yang habis, mati orang. Berhentilah sebagai manusia. Yang mana orang, yang mana manusia? Jenis makhluk hidupnya namanya manusia, yang mempunyai status sosial. Personilnya, angka-angkanya, kuantitasnya 1, 2, 3, 4, itu namanya orang. Hewan namanya binatang. Personilnya ada namanya kuda, ada namanya anjing, ada namanya kucing. Tumbuh-tumbuhan nama jenis makhluk hidupnya. Jenis personilnya ada namanya mangga, ada namanya pepaya, ada namanya pisang, dan seterusnya. Kalau manusia jenis makhluknya, personilnya ada namanya orang terhormat, orang pintar, orang ahli, punya keterampilan memimpin, punya keterampilan dipimpin, ada orang yang kaya, itu individu-individunya. Ia orang, ia manusia, satu-satunya diberi tugas khalifah. Apa yang dimaksud khalifah? Kekhalifahan adalah pertama, memelihara. Yang kedua, membimbing. Yang ketiga, mengayomi. Inilah yang disebut dengan khalifah. Apa yang dipelihara? Benda-benda mati. Jadi tugasnya manusia memelihara benda-benda alam. Peliharalah gunung, peliharalah laut. Jangan dicemarkan karena faktor kemajuan teknologi industri seperti Teluk Buyak di Minahasa. Itu yang menurut hasil pengadilan survei katanya tidak melanggar industri yang diklaim sebelumnya itu. Membuat orang gatal-gatal. Ada jamur tidak mau sembuh-sembuh. Peliharalah sungai. Di setengah tinggi mondrong katalo ya roh. Mega bola-bola. Bendesaloy. Berusaha solusi tengah kawan. Di solusi tengah itu sepanjang sungai itu banyak pondok-pondok kecil. Setiap pagi, sore, kapan saja itu orang datang di situ jongkok-jongkok. Tertutup kepalanya. Cilik tantanah. Ini hak kesolah lingkungan. Aku solusi tengah sedih berusaha roh. Ni biasa mangotol lalau kuda roe.
Nika biasa malu bilalok piraro biasa motor runtu ero. Nika aja yolo tomakada Sulawesi Selatan, apalagi aja yolo tomakada Bone Cibawajo. Letup pergi Sulawesi Tengah tomakada Cibawajo. Pak Bupati baru-baru nono makai salo, nak magi makapung iwaina ledenge. Magi nakapung ada pencemaran. Sekaligus mau ditangkap ikan. Akhirnya banyak yang mati masuk di gotnya itu apa penyaluran PDAM itu ya sudah. Sayangilah alam semesta ini, benda-benda alam ini disayangi, harus dipelihara. Yarhamukum man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Akamase kolok karialangi agan kelibot nelino, nakamase makhluk engkek kilangi. Rahmat kasih sayang yang kita berikan kepada alam semesta, insyaallah akan turun rahmat dari apa yang ada di langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua fasilitas benda-benda mati yang ada dipergunakan, semuanya diberi nama. Fadana Nabi nasangi sulfikar. Niga kabangku lampena Pak. Pilih taruh mengundra ranjang alit aseng. Pak biasa tuh di kampung itu kata tiaro sakar rufa. Ya kau makan lagi sakar rufa dia magaga. Ya kau makan lagi benda memiliki kekuatan gaib. Nah itu namanya musyrik. Ya narampu ya ro bangku nganu naro andalana. Ya kudin busi raja tikala deh. Ya andalan. Kan kami betul ya roh. Rasulullah fadana yasin sulfikar. Apa artinya sulfikar? Benteng pertahanan. Di perdana kita benteng pertahanan. Pelindung. Kaca inungan kita gelas minum Rasulullah diberi nama As-Sadi. Agak betul As-Sadi gemilang logam mulia. Jero kunenui Nabi Tero gelas minumnya itu memang menyenangkan, menyenangkan. Apa namanya kalau orang haus lalu minum dengan gelas itu, Rasulullah merasa nikmat, sejuk. Tapi bukan karena gelas itu, hanya karena kesyukuran Rasulullah minum merasa nikmat dan sejuk. Pada waktu itu dia kau pelala di buka sota peminum maka cici alhamdulillah. Ya kau kata buka puasa merasa nikmat itu pertanda lalakum tatakun. Ini kau kata buka puasa tak makan deng. Setan itu. Iya setan itu. Ya kau kata mau puasa sepanjang hari mengeluh. Weh falan aja. Meraku bawa aja. Sama mana aja macina nih ya ada macina ambak nih nanti di setan. Itu artinya jauh yang namanya la'allakum tattaqun. Kenapa? Kemungkinan kasih sayangnya terhadap benda-benda alam ini tidak ada. Diringi aseng iro, diringi aseng. Ya kau tahu dua telu kendaraan tungkat-tungkat asih diringi aseng. Nah kalau sekarang ini kan gampang, nomor pelatnya saja dihafal. Pelat 15, pelat 1, pelat 2, pelat biji kalau di Jakarta kan B1, Jakarta Pusat itu JI, biji B1 JI biji. Oh coba yang dipakai biji. Ada juga pakai pelat saya lihat itu kemarin itu dia pakai DD dulu baru kemudian nomor 2 1 7 baru an artinya 217. Jadi makanya ini 2 1 tujuan. Oh ini namanya anekdot matematika. Sama misalnya kutujukan padamu tulisku baru akar 2 pangkat 2 47 hasilnya 7.
anekdot matematika. Hadirin yang saya hormati, iya namanya kasih sayang kepada alam semesta ini adalah tanggung jawab manusia. Kalau manusia betul caranya memberi kasih sayang kepada alam semesta, maka insya Allah fasilitas kehidupan akan menjadi kenikmatan. Ya kutuju nikmatu batena SBY ma perintah Yusuf Kalla, insya Allah kenikmatan dinikmati satu Indonesia. Nemia ko salah-salangi, insya Allah menderita juga satu Indonesia. Aja nak sifat cidak, dia nak di sifat cidak tahu? Ni kami pilih. Dia nak di setelah pemilihan menjadi satu. SBY bukan presidennya siapa-siapa, tetapi presidennya Indonesia. Bukan presidennya koalisi kerakyatan, bukan presidennya koalisi kebangsaan, bukan presidennya koalisi gontok-gontokan, tetapi presiden Indonesia. Ya kumajai manrasa manaki, ya kumadejingi manyamanaki. Aja nak pindre ya ronu na makaran, magamita, magamita, tajan di bawang, nulit tolong mo ka pedicing. Yang ketiga TKI boleh Malaysia, itu ratus sebu. Tiga ni kuris tadi kelekat na, tiga ni pura, tiga pedicing ini roh, insya Allah akan menjadi kenikmatan. Insya Allah sementara subuh kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.